Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan Bagai Kacang Lupa Kulit, karya Pendeta Dr. Andar Ismail, dari seri buku Selamat Panjang Umur, terbitan BPK Gunung Mulia. Semua orang di desa Batang Arau mengenal Malin Kundang sebagai pemuda yang bertingkah laku buruk dan bertanda cacat di dahinya. Pada suatu hari, Malin Kundang mendapat tawaran bekerja di kapal, lalu ia berlayar ke negeri jauh. Setelah bertahun-tahun di rantau, ia berhasil berniaga dan menjadi pengusaha serta pemilik kapal. Sebagai saudagar kaya, ia belayar dan singgah di pelabuhan desa tempat asalnya. Penduduk Batang Arau terpesona melihat kapal yang sangat besar dan bagus. Mereka menjadi lebih terpesona lagi ketika melihat juragan kapal itu. Saudagar kaya itu mirip sekali dengan si Malin Kundang, ujar seorang kakek. Benar, itu si Malin Kundang. Coba lihat tanda cacat di dahinya, ucap seorang lain. Mereka cepat-cepat memberitahukan hal itu kepada ibu si Malin Kundang, yang kini telah menjadi seorang janda yang tua renta. Dengan rasa tegang bercampur gembira, sang ibu berjalan sambil dipapa menuju ke dermaga. Dari jauh dipandangnya juragan kapal yang berpakaian bagus itu. Tak salah lagi, ini si Malin Kundang, bisiknya dengan rasa haru. Malin Kundang pun segera mengenali ibunya. Namun ia merasa malu bila para awak kapal yang mengetahui bahwa ia anak seorang ibu miskin di desa nelayan yang sederhana ini. Oleh sebab itu, Malin Kundang segera memerintah, suruh nenek tua itu menjauh. Jangan ada orang yang boleh dekat-dekat dengan kapal. Sang ibu berpikir, mungkin Malin Kundang belum mengenal aku. Keesokan hari sang ibu datang lagi dan membawa kue-kue kesukaan si Malin Kundang. Namun kali ini pun Malin Kundang berpura-pura tidak mengenal ibunya. Beberapa hari kemudian, ketika kapal itu akan berlayar, sang ibu kembali mendekati kapal dan berteriak, Malin Kundang, aku ibumu, aku ini ibumu. Namun Malin Kundang membuang muka dan segera memerintahkan sauh diangkat. Belum lagi kapal itu lepas dari mata orang-orang yang berdiri di dermaga, tiba-tiba langit menjadi gelap dan tiba-tiba angin bertiup kencang. Tiba-tiba pula halilintar menyambar dan kapal itu langsung terhempas. Kapal itu bersama dengan semua orang di dalamnya langsung berubah menjadi batu karang. Sampai sekarang batu karang itu masih berdiri sebagai saksi bisu, tidak jauh dari muara sungai Batang Arau. Apakah Malin Kundang lupa bahwa itu ibunya? Tidak. Yang dilupakan Malin Kundang adalah bahwa ia anak ibu itu. Artinya, Malin Kundang membuat jarak atau disasosiasi dengan masa lampaunya. Ia tidak mau menerima kenyataan masa lampau bahwa ia anak desa miskin. Ia hanya mau menerima kenyataan masa kini bahwa ia saudagar kaya. Ia menganggap masa lampaunya tidak cocok dengan masa kininya. Ia tidak mampu melihat bahwa masa kininya adalah kelanjutan dari masa lampaunya. Perilaku seperti ini bisa terjadi pada usia remaja yang cenderung memutuskan hubungan dengan ikatan-ikatan masa lampau dalam rangka mencari identitas. Namun, perilaku ini dapat juga terjadi
pada orang dewasa yang belum tuntas dalam pembentukan atau penyusunan jati dirinya. Biasanya orang dewasa yang belum berhasil merampungkan jati diri yang utuh cenderung untuk melupakan masa lampaunya dan membuang lambang-lambang masa lampaunya yang dianggap menghambat masa kininya. Misalnya, seseorang waktu kecilnya sangat suka makan singkong rebus, tetapi kini sejak ia berkedudukan tinggi, tiba-tiba tidak suka lagi. Karena bagi dia singkong rebus adalah lambang masa lampaunya selaku anak miskin. Lambang yang lain adalah lingkungan dari mana ia berasal. Ia menutup-nutupi kenyataan bahwa ia berasal dari lingkungan tertentu. Ia tidak mau bergaul dengan kawan atau kerabat dari masa lampaunya. Ia tidak mau tahu tentang hal ihwal guru-gurunya masa dulu. Ia menjauhi orang tuanya. Ia lupa masa lampaunya. Salah satu cakupan pendidikan agama Kristen adalah menolong orang untuk membentuk dan menerima jati dirinya. Hal itu antara lain berarti mampu untuk menerima masa lampaunya dan mampu membuat kesinambungan antara masa kininya dengan masa lampaunya. Itu disebut kemampuan mengingat masa lampau, dan ini merupakan salah satu keunggulan manusia. Seekor kucing merasa sedih kehilangan anaknya, tetapi dalam beberapa hari ia akan melupakan hal itu. Padahal seorang ibu yang kehilangan anaknya tidak akan melupakan peristiwa itu seumur hidupnya. Seekor anjing dapat menikmati kasih sayang, namun hanya manusia yang sepanjang hidupnya dapat mengingat dan berterima kasih atas kasih sayang yang pernah diterimanya. Namun meskipun mampu mengingat, manusia perlu dididik untuk mengingat masa lampaunya, yaitu mengakui bahwa masa kininya adalah lanjutan dari masa lampaunya, atau bahwa adanya masa kini adalah berkat adanya masa lampau. Ingatlah, ketika zaman dahulu kala, perhatikan tahun-tahun keturunan yang lalu. Tanyakanlah kepada ayahmu, maka ia memberitahukannya kepadamu kepada para tua-tuamu. Ingatlah akan penciptamu. Pengkhotbah 12 ayat 1. Janganlah melupakan segala kebaikannya. Mazmur pasal 103 ayat 2. Manusia memang perlu ditolong untuk mengingat. Kita berdoa siang dan malam ketika memerlukan pertolongan Tuhan. Tetapi ketika sudah mendapatkannya, kita mulai melupakan Tuhan. Ketika hal itu terjadi pada umat Israel, para nabi memakai konteks hubungan anak dan orang tua sebagai ilustrasi. Allah digambarkan sebagai ibu yang melahirkan umat. Karena itu sungguh menyedihkan kalau umat melupakan Allah. Lalu Nabi Hosea mengibaratkan Israel sebagai anak kecil yang dulu diajar berjalan dan digendong oleh Allah, tetapi kemudian setelah menjadi gagah perkasa melupakan Allah. Pendidikan agama Kristen bertujuan menolong orang bertumbuh dewasa, dan salah satu ciri kedewasaan adalah mempunyai dan mengingat masa lalu. Berbeda dengan anak kecil. Sebenarnya tiap orang dewasa mempunyai masa lalu, tetapi banyak orang dewasa kurang mampu menerima, mengolah dan belajar masa lampaunya. Contohnya adalah atasannya bertindak secara berlebihan dan memeras bawahan, padahal dulunya ia juga bawahan. Wong gede yang lupa bahwa dulunya ia juga wong cilik. Atau penguasa yang menindas rakyat padahal kekuasaan penguasa berasal dari rakyat. Dalam rangka mengingat masa lalu, umat Kristen disuruh memperhatikan nasib tenaga kerja kecil
sebab haruslah ku ingat bahwa engkau pun dahulu budak. Dalam hidup kita sering begitu sibuk dengan masa kini dan masa depan, sehingga melupakan masa lampau. Yang gawat adalah bahwa dengan berbuat demikian, kita melupakan siapa sebenarnya kita. Sebuah ungkapan berkata, I have tried so hard to become what I ought to be that I forgot what I am. Artinya aku telah berupaya segitu keras untuk menjadi apa yang seharusnya aku jadi, sehingga aku lupa atau siapa aku ini sebenarnya. Kacang berasal dari kulit. Takkan ada kacang kalau tak ada kulit. Pilu rasanya hati kalau kacang melupakan kulit. Bak maling kundang yang lupa bahwa ia berasal dari batang arau dan lupa bahwa ia dilahirkan dan dibesarkan oleh ibu tua itu yang sedang berjalan terbungkuk-bungkuk dan terseok-seok menghampiri kapalnya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, ajarlah agar kami juga dapat menghargai orang-orang yang menjadikan kami berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.